warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati Yunus, mahasiswi Profesi Nurs UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 70900 12 0008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang teknik relaksasi hipnoterapi. Adapun teknik relaksasi hipnoterapi ini sendiri merupakan salah satu teknik relaksasi non-farmakologi dan terapi yang dapat dilakukan karena dengan melakukan teknik hipnoterapi ini dapat menghasilkan rasa nyaman, sehingga rasa nyaman ini atau rasa nyaman tersebut dapat merangsang hormon endorfin yang dapat menekan rasa nyaman pada diri seseorang. Untuk tujuannya sendiri dari teknik relaksasi hipnoterapi ini sendiri, yang pertama yaitu menurunkan skala nyeri pada beberapa kondisi, lalu bisa juga bisa juga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman, karena pada teknik ini individu dibimbing untuk relaksasi melalui nafas dalam, sehingga itu mengapa seseorang bisa merasa nyaman dan tenang. Adapun indikasi dari teknik relaksasi hipnoterapi ini sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan mental klien seperti kepercayaan diri, menghilangkan trauma dan mengurangi fobia. Yang kedua, membantu proses penyembuhan psikosomatis, nyeri, dan gelisah atau perasaan yang tidak nyaman. Sedangkan kontraindikasi dari hipnoterapi ini sendiri yaitu seseorang yang tidak dalam kondisi atau tidak tenang, gaduh, dan gelisah yang berlebihan. Lalu pada seseorang yang tidak dalam keadaan tidak mengerti dengan apa yang akan dilakukan atau dengan tindakan yang akan dilakukan. Misalnya pada seseorang atau pada orang imbesil atau demensia. Persiapan yang dilakukan untuk teknik relaksasi hipnoterapi sendiri yaitu yang pertama, pasien sebagai subjek, lalu terapis sebagai fasilitator, yang ketiga, memiliki kemampuan fokus dan memahami komunikasi verbal. Adapun alat yang digunakan yaitu kursi dan bantal jika diperlukan. Pada teknik relaksasi hipnoterapi ini sangat dibutuhkan ruangan yang tenang sehingga mendukung tindakan yang akan diberikan. Masuk pada tahap kerja dari relaksasi hipnoterapi sendiri. Di hipnoterapi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, pre-induction atau interview. Pada tahap awal, hipnoterapis dan klien untuk pertama kalinya bertemu. Setelah klien mengisi formulir mengenai data dirinya, hipnoterapis membuka percakapan untuk membangun kepercayaan klien, menghilangkan rasa takut terhadap hipnosis atau hipnoterapi, menjelaskan mengenai hipnoterapis dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh klien. Sebelumnya, hipnoterapis harus dapat mengenali aspek-aspek psikologis dari klien, antara lain yang diminati dan tidak diminati dari klien, apa yang diketahui klien terhadap hipnosis, dan seterusnya. Pre-induction merupakan tahapan yang paling penting. Seringkali kegagalan proses hipnoterapi diawali dari proses pre-induction yang tidak tepat. Tahapan yang kedua yaitu induction atau induksi. Induksi ini adalah cara yang digunakan oleh seorang hipnoterapis untuk membawa pikiran klien berpindah dari pikiran yang sadar menuju pikiran bawah sadar dengan menembus apa yang dikenal dengan critical area. Saat tubuh rileks, pikiran juga menjadi rileks. Maka selanjutnya frekuensi gelombang otak dari klien akan turun ke beta, alfa, lalu theta. Semakin turun gelombang otak, klien menjadi semakin rileks sehingga berada dalam kondisi trance atau kesadaran yang sedikit menurun. Inilah yang dinamakan dengan kondisi hipnoterapis.
hipnoterapis akan mengetahui kedalaman trans klien dengan melakukan deep level test atau tingkat kesadaran trans klien tersebut. Proses ketiga yaitu deeping atau pendalaman trans. Bila diperlukan, hipnoterapis akan membawa klien ke trans yang lebih dalam. Inilah yang dinamakan dengan deeping. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu suggestion atau sugesti. Di sini sugesti itu sendiri adalah salah satu komponen penting dalam tahapan hipnoterapi. Pada saat klien masih berada dalam trance, hipnoterapi juga akan memberi post-hypnotic suggestion, yaitu sugesti yang diberikan kepada klien pada saat proses hipnoterapis masih berlangsung dan diharapkan terekam terus oleh pikiran bawah sadar klien meskipun klien telah keluar dari proses hipnoterapis tersebut. Dan yang terakhir yaitu proses terminasi. Di sini terminasi merupakan tahap terakhir dari proses hipnoterapis. Pada tahap ini, hipnoterapis secara perlahan-lahan akan membangunkan klien dari tidurnya dan membawa klien menuju keadaan yang sepenuhnya sadar. Itulah pemaparan tentang relaksasi hipnoterapis. Akhir kata, billahi fi sabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.